Suriah sedikit demi sedikit mulai berbenah usai lengsernya Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024 lalu. Pemerintahan baru Suriah yang dinakodai oleh Ahmed al-Shar'a sedang gencar-gencarnya membuka diri kepada dunia internasional. Sejumlah negara pun didekati oleh para petinggi Damaskus. Beberapa negara lainnya menawarkan kerjasama dengan Suriah lewat berbagai syarat. Selain itu, sejumlah negara, terutama negara-negara barat, juga mulai melonggarkan sanksi terhadap Damaskus. Siapa sajakah negara-negara ini? Amerika Serikat melonggarkan sebagian pembatasan terhadap pemerintahan transisi Suriah Senin 6 Januari 2024. Pelonggaran ini dilakukan untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Langkah ini diumumkan melalui penerbitan General License 24 oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri atau OFAC, Departemen Keuangan AS yang memungkinkan kelompok bantuan dan perusahaan untuk memberikan layanan dasar seperti listrik, air, dan sanitasi tanpa perlu persetujuan kasus per kasus. Perjanjian ini juga mengizinkan transaksi yang mendukung penyediaan energi di Suriah, termasuk pasokan, penyimpanan, dan donasi energi, seperti minyak bumi, gas alam, dan juga listrik. Selain itu, transaksi yang diperlukan untuk pengiriman uang pribadi non-komersial ke Suriah juga diperbolehkan, termasuk melalui Bank Sentral Suriah. Tetapi kebijakan ini tidak mengizinkan transaksi dengan badan militer atau intelijen Suriah atau individu yang bertindak untuk kepentingan mereka. Departemen Keuangan AS mengatakan otoritas tersebut tidak membuka blokir terhadap properti atau kepentingan entitas yang terkena sanksi, termasuk Assad, rekan-rekannya, pemerintah Suriah, Bank Sentral Suriah, atau Hayat Tahrir al-Sham alias HTS. Dalam sebuah pernyataan, Departemen Keuangan AS mengatakan otorisasi ini berlaku selama 6 bulan. Selama masa itu, Amerika Serikat akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Meski demikian, Amerika tetap menahan pencabutan sanksi lebih lanjut hingga ada jaminan kepemimpinan baru Suriah akan melindungi hak-hak perempuan dan etnis minoritas. Selanjutnya, pada 20 Desember 2024, Amerika Serikat juga mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menawarkan hadiah Reward for Justice senilai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 161,5 miliar rupiah untuk menangkap pemimpin HTS Ahmed al-Shar'a. Langkah ini diumumkan setelah kunjungan pejabat senior AS ke Damaskus, termasuk asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan Timur Tengah, Barbara Leaf. Sebelum ini, Suriah menolak tunduk kepada Washington terkait sanksi AS kepada mereka. Sanksi ini bertujuan agar Assad menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2254 yang meminta diadakannya gencatan senjata, pemilihan umum, dan transisi politik di Suriah. Menteri Luar Negeri Suriah kala itu, Walid Mualem, menuding tujuan sanksi itu adalah untuk mengacaukan dukungan terhadap Presiden Bashar al-Assad. Jerman memimpin upaya mendorong Uni Eropa untuk meringankan sanksi terhadap Suriah. Jerman mendorong langkah ini asalkan disertai kemajuan dalam masalah sosial. Dalam hal ini adalah perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan perempuan, serta menegakkan komitmen untuk memastikan non-proliferasi senjata. Jika disetujui, Suriah dapat menerima bantuan secara bertahap. Pelonggaran sanksi dari Uni Eropa ini terjadi setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, dan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot pada Jumat 3 Januari 2025. Kunjungan ini merupakan pertama kalinya pejabat tinggi barat datang ke Damaskus sejak jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024. Kedua pejabat ini bertemu dengan pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Shar'a, dan pejabat lainnya. Dalam pertemuan itu, Baerbock mendorong peralihan kekuasaan yang damai dan inklusif, serta berbasis rekonsiliasi dan rekonstruksi. Sementara pencabutan sanksi terhadap Suriah akan bergantung pada proses politik yang sedang berlangsung. Adapun Jerman merupakan negara non-tetangga dengan jumlah pengungsi Suriah terbesar. Merujuk data dari Kantor Federal Statistik Jerman mencatat sekitar 973.000 warga Suriah tinggal di Jerman pada akhir tahun 2023. Sekitar 712.000 dari mereka telah diberikan status pengungsi. Selain Jerman, Inggris juga telah menjalin kontak diplomatik dengan HTS.
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan London akan mengucurkan paket bantuan untuk rakyat Suriah. Meski demikian, Inggris tetap mengategorikan HTS sebagai organisasi teroris seperti Amerika. Tak cuma dari barat, negara-negara tetangga Suriah di tanah Arab juga mulai memulihkan hubungan. Negara pertama adalah Qatar yang sudah membuka kembali kedutaan mereka di Damaskus pada Selasa 17 Desember 2024 lalu setelah 13 tahun ditutup. Kedutaan besar Qatar ditutup pada tahap awal pemberontakan yang kemudian berlanjut menjadi perang saudara pada tahun 2011. Tak seperti negara-negara Arab lainnya, Qatar tidak pernah memulihkan hubungan dengan Suriah di era Bashar al-Assad. Langkah serupa dilakukan Turki. Ankara juga membuka kembali kedutaan di Damaskus pada Sabtu 14 Desember 2024 setelah tutup selama 12 tahun. Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Peterson, juga telah tiba di Damaskus pada Desember lalu. Ia mendesak adanya proses peradilan atas kejahatan yang selama ini berlangsung di Suriah. Peterson juga menyerukan agar bantuan untuk rakyat Suriah segera ditingkatkan. Kelonggaran sanksi mulai diterima oleh Suriah. Negara itu memang sedang membutuhkan bantuan asing, mengingat kerusakan parah yang diterima akibat perang saudara selama lebih dari 1 dekade. Inklusivitas yang dibawa oleh pemerintahan baru Suriah pun akhirnya sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Negara-negara barat termasuk Amerika Serikat mulai melonggarkan sanksi, begitu juga Uni Eropa, meskipun sanksi itu belum dicabut seutuhnya. Di lain sisi, ada Qatar dan Turki yang sudah membuka kembali kedutaan di Damaskus. Bukti mereka percaya Suriah yang baru bisa diajak kembali berhubungan baik. Lantas apakah dengan kondisi seperti ini menjadi tanda-tanda sudah saatnya sanksi bagi Suriah dicabut? Tentu hal itu tak mudah diputuskan sebab beberapa pemangku kepentingan yang memberikan sanksi masih perlu diyakinkan oleh Suriah bagaimana negaranya sekarang telah berubah. Saksikan perkembangan di Suriah hanya di kanal YouTube Kompas.com.